Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bacakan pembahasan tafsir dari kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya dari Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih membahas surat Al-Baqarah. Terakhir kita bahas ayat yang keempat dan sampai kita pada penjelasan tafsir firman Allah Ta'ala wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka, itu mereka orang-orang bertakwa ini, yuqinun, mereka meyakininya. Akan dijelaskan wal akhirah, dan akhirat ismun lima yakunu ba'dal maut, adalah satu kata yang akan terjadi setelah kematian. Jadi akhirat itu adalah suatu keadaan yang akan dijumpai oleh manusia ketika dia mati. Wa khassahu bidzikri ba'da umumi li'anna al-iman bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Dan secara khusus disebutkan setelah adanya penyebutan keumuman, artinya perkara gaib itu kan umum. Bahasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani perkara gaib. Kemudian dari keumuman perkara gaib ini secara khusus disebutkan perkara akhirat. Maka ini tujuannya li'annal imana bil yaumil akhir ahadu arkanil iman, karena iman kepada hari akhir itu salah satu dari rukun iman. Wa li'annahu a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal 'amali, dan beriman kepada hari akhir itu dia pendorong yang sangat besar untuk melakukan amalan, pendorong yang sangat besar untuk adanya kecintaan beramal, pendorong untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, al-akhirah, perkara akhirat. Kita semua masuk di pondok atau menghadiri majelis, yang mendorong kita menghadiri majelis adalah karena keimanan kita kepada hari akhirat. Karena kita yakin kita nanti akan dibalas semua amal kebaikan kita, amal ketaatan kita di akhirat nanti. Walaupun juga ada pahalanya di dunia, cuma itu rahasia, kita tidak tahu ya mana-mana saja yang dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa balasan kebaikan kita di dunia. Ada yang dibalas di dunia, tetapi yang penting adalah akhirat. Karena akhiratlah kita akan kembali ke sana. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita, keadaan kita nanti di akhirat. Wal yakinu huwa al-ilmu tam, sedangkan keyakinan itu adalah ilmu yang sempurna. Orang ketika dia sempurna ilmunya, maka akan melahirkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi laisa fihi adana syak, Karena di atas yakin itu tidak ada lagi di bawahnya
sesuatu yang paling rendah dari keraguan. Artinya tidak ada lagi keraguan setelah adanya keyakinan. Al-mujibu lil amal, yang mana yakin inilah sehingga kita beramal. Penyebab kita beramal karena kita yakin. Orang yang tidak yakin maka tidak akan beramal. Orang yang masih ragu, orang yang masih setengah-tengah keimanannya, belum yakin, maka dia malas beramal. Tapi kalau orang yakin, insya Allah dia akan semangat untuk beramal. Ulaika ay al-mawsufuna bitilka sifatil hamidah. Kemudian kita masuk pada ayat yang kelima, yaitu ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Maka kata ulaika, yaitu maksudnya orang-orang. Ulaika artinya apa? Itulah. Itu ya, itu tapi jamak berakal. Nah, jamak berakal. Dzalika, kemudian apa? Ulaika, dzalika mufradnya, ulaika jamaknya. Itulah maksudnya orang-orang yang al-mawsufuna bitilka sifatil hamidah, orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang terpuji tadi yang sebutkan sebelum ayat ini, adalah ala hudan min rabbihim, berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, yaitu ala hudan azim, di atas petunjuk yang sangat besar. Li'anna tankira litta'zim, karena bentuk nakirah dari kata hudan, hudan itu bentuk nakirah, bentuk umum, ya. Itu fungsinya untuk ta'zim, untuk menggambarkan betapa besarnya petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hudan, ya. Wa ayu hidayatin a'dhamu min tilka sifatil madhkuratil mutadamminati lil aqidati sahihati wal a'malil mustaqimah. Maka tentunya tidak ada hidayah yang paling besar daripada sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Sifat-sifat pada ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang bertakwa, yang mana sifat-sifat itu terkandung padanya akidah yang benar dan amal-amalan yang lurus, ya. Wa halil hidayatu fil haqiqati illa hidayatuhum, dan tidak ada hidayah secara hakiki kecuali hidayah mereka orang-orang yang bertakwa. Wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dhalalatun, maka selain daripada hidayah mereka orang-orang bertakwa yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya itu, dari apa-apa yang menyelisihinya, maka pasti sudah bisa dipastikan adalah kesesatan. Wa ata bi ala fi hadzal mawdhi'i ad-dalati ala isti'la. Ketika disebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini itu dikatakan mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata ala, di atas, ya. Maka ini menunjukkan apa? Adanya isti'la, adanya kemuliaan, tingginya kedudukan orang yang berada di atas petunjuk tersebut. Wa fi dhalalati yati bi fi, dan ketika menyebutkan tentang perkara dhalal dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, ketika menyebutkan tentang perkara kesesatan, ata bi fi, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kata fi, ya, di, ya. Kama fi qouli ta'ala wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, ya, dalam surat Saba ayat yang ke-24. Apakah kami ataukah kalian yang berada di atas petunjuk atau berada di dalam, ya, di dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Lianna sahibal huda musta'lin bil huda murtafi'un bihi wa sahibud dhalal munghamisun fihi muhtakirun. Karena orang yang berada di atas petunjuk, sahibul huda, yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang musta'lin bil huda, dia tinggi derajatnya dengan petunjuk yang dia dapatkan. Adapun sahibud dhalal,
orang yang sesat itu adalah orang yang munghamisun fihi, orang yang tenggelam terjerumus padanya, muhtaqirun dalam keadaan hina. Ya, Masya Allah. Ini rahasia-rahasia atau balaghah, kainan bahasa yang ada dalam Al-Quran, ya. Diungkapkan dengan ala hudan min rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Tsumma qala wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang yang sukses, orang yang berhasil. Al-falahu huwal fawzu bil matlubi wan najatu minal marhub. Karena hakikat falah yang sering kita dengar ketika azan hayya alal falah, dan orang yang mendapatkan kemenangan dikatakan al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Al-falah hakikatnya adalah al-fawzu bil matlub, orang yang meraih apa yang dia cita-citakan. Wan najatu minal marhub, dan dia selamat dari yang dia khawatirkan. Itulah orang yang najah, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang selamat. Orang dikatakan selamat ketika dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan lolos dari apa yang dia takutkan dan dikhawatirkan. Hasal al-falahu fihim li'anna la sabila ilal falahi illa bisuluki sabilihim. Kemudian dibatasi kemenangan itu ada pada mereka orang-orang bertakwa, sebagaimana disebutkan sifat-sifatnya pada ayat-ayat yang telah kita bahas. Li'annahu la sabila ilal falah, karena tidak ada jalan untuk mendapatkan kemenangan tadi kecuali dengan menempuh jalan-jalan mereka orang-orang bertakwa. Jadi ulaika, mereka itu orangnya yang falah, begitu yang kalau kita bahasakan itu orangnya yang mendapatkan kemenangan. Wa ma ada tilka sabili fahiya subulus syaqai wal halaki wal khasari allati tufdhi bisalikiha ilal halak. Adapun selain jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa ini, maka itulah dia jalan-jalan kesengsaraan, jalan kebinasaan, jalan kerugian yang akan mengantarkan kepada orang yang menempuh jalan tersebut kepada kebinasaan. Falihada lamma dzakara sifatil mu'minina haqqan dzakara sifatal kuffaril mudhhirina li kufrihim al mu'anidina li rasul. Oleh karena itu, setelah Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan iman yang hakiki, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat kaum kufar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menampakkan kekufuran mereka, orang-orang yang mu'anid, yang menentang, ya bukan lagi mengingkar tapi menentang Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang ada pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yang mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja atas mereka, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup dan mengunci hati-hati mereka, bahkan juga mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim gishawah, dan pada pandangan-pandangan mereka pada mata-mata mereka itu ada membran, ya. Gishawah itu gisha itu ada kulit tebal, ya, kayak membran begitu, ya, atau membran, ya. Dia menutup, yang menutupi pandangan mereka. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang azim, azab yang besar. Maka dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir itu, ay ittasafu bil kufri wa sabagu bihi, itu orang-orang yang mensifatkan dirinya dengan kekufuran, ada sifat-sifat kekufuran yang ada padanya, wa sabagu bihi, dan mereka mewarnai dirinya dengan kekufuran. Wa sara wasfan lahum laziman la yarda'uhum anhu radi',
dan sifat kufur itu menjadi sifat yang lazim, sifat yang melekat ada pada mereka yang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Wala yanja'u fihim wa'dhun annahum mustamirruna ala kufrihim, dan tidak akan bermanfaat. Yanfa sama maknanya, yanja'u yanfa'u, ya. Tidak akan bermanfaat pada mereka nasihat, dan bahwasanya mereka akan senantiasa terus menerus di atas kekufuran mereka. Fasawa'un alaihim, maka sama saja atas mereka. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, apakah kamu memberikan peringatan atau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Wa haqiqatul kufri huwal juhud lima ja'a bih rasul au jahada ba'dahu, dan hakikat kekufuran, hakikat kekafiran, hakikat suatu perbuatan yang dikatakan orang yang melakukannya itu kafir adalah ketika adanya pengingkaran apa yang dibawa oleh Rasul, pengingkaran terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya, apakah seluruh apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dia ingkari, ataukah jahada ba'dahu, dia ingkari sebahagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaula'il kuffaru la tufiduhumud da'wah illa iqamatul hujjah alaihim. Ya, maka orang-orang kafir tidak akan memberikan faedah dakwah kepada mereka kecuali hanya iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah. Kalau sudah kita nasihati, sudah kita berikan peringatan, ya, kemudian dia tidak mengambil faedah daripada peringatan tersebut, maka faedah yang paling yang paling ada di situ adalah iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah, sudah apa namanya, bebas kita dari beban untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tam'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi imanihim wa annaka la ta'as alaihim wa la tadhhab nafsuka alaihim hasharat. Maka seakan-akan ayat ini sebagai hal yang memutuskan semangatnya Rasulullah SAW dalam perkara bagaimana mereka itu bisa beriman, dan bahwasanya engkau wahai Nabi la ta'as alaihim, ya, jangan kamu sampai bersedih, sampai kecewa mereka tidak beriman, ya, jangan sampai membuat dirimu itu hasarat, tenggelam dalam penyesalan, kenapa saya tidak bisa menjadikan mereka beriman, padahal kamu sudah maksimal, kamu sudah memberikan usahamu untuk menyampaikan dakwah, nasihat, ya, peringatan kepada mereka. Tsumma dzakara al-mawani' al-mani'ata lahum minal iman. Kemudian ayat ini tidak hanya sekedar mengabarkan bahwasanya, ya, orang-orang beriman itu, orang-orang kafir itu tidak akan bermanfaat bagi mereka peringatan. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan sama saja bagi mereka. Maka disebutkan apa kira-kira yang menyebabkan mereka seperti itu, apa yang menghalangi mereka. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-7, karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, karena Allah telah menutup hati-hati mereka, ya, dan juga menutup dan mengunci pendengaran mereka. Taba'a, khatama artinya taba'a itu apa? Mengunci, ya, sudah di tobat itu mencap, ya, cap itu sudah artinya sudah tidak ada lagi kesempatan, ya, sudah kayak kutuk palu, ya. Taba'a alaihim bi taba'in la yadkhuluhal iman, Allah mengunci dengan satu kunci yang tidak akan bisa masuk padanya keimanan. Wala yanfudhu fiha, dan tidak akan memberikan pengaruh, kepada mereka orang-orang kafir. Fala ya'una ma yanfa'uhum wala yasma'una ma yufiduhum, maka mereka tidak akan memperhatikan apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka tidak akan mau mendengar apa yang bisa memberikan faedah kepada mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan ada pada pandangan mereka itu ghishawah, yaitu kulit halus, ya. Nah,
Itu penutup, sumbatan. Tamna'uha 'anil nadhari alladhi yanfa'uhum, yang menghalangi mereka dari memandang apa yang bisa memberikan faedah kepada mereka atau manfaat kepada mereka. Wa hadza turukul ilmi wal khairi qad saddat alaihim, padahal yang dibawakan kepada mereka orang-orang kafir itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk, ya. Maka seluruh jalan-jalan ilmu, seluruh jalan-jalan kebaikan itu sudah tertutup, ya, tertutup atas mereka. Fala matma'a fihim wala khaira yurja indahum, maka tidak ada lagi harapan, tidak ada harapan bagi orang-orang kafir itu, tidak ada kebaikan yang diharapkan di sisi mereka. Innama mana'u dzalika wa saddat anhum atau suddat anhum abwabul iman bisababi kufrihim wa juhudihim, dan mereka terhalangi daripada pintu-pintu keimanan, ya, itu sebabnya ternyata karena kekufuran mereka sendiri, karena kekufuran mereka sendiri, pengingkaran mereka sendiri dan penentangan mereka. Kufur, ingkar dan menentang, ya. Ba'dama tabayyana lahumul haqq, setelah nyata-nyata jelas-jelas kebenaran itu ada pada mereka, atau apa namanya, setelah jelasnya kebenaran itu pada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-110, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balik, ya, bolak-balikan hati-hati mereka, kami bolak-balikan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman, ya, awal marrah, pada awal kali mereka disampaikan peringatan. Artinya ketika disampaikan pertama kali itu dikasih kesempatan, ya, namun mereka menolaknya, diulangi lagi, disampaikan lagi, kemudian mereka menolaknya, dan seterusnya. Akhirnya Allah balik dan tidak akan kembali lagi hati mereka untuk menerima kebenaran. Wa hadza iqabun ajil, dan yang seperti ini sebenarnya apa? Iqabun ajil, hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hukuman yang disegerakan yang ada di dunia yang mereka dapatkan. Summa dzakara al-iqab al-ajil, kemudian Allah sebutkan hukuman yang diakhirkan yang nanti mereka dapatkan di akhirat nanti. Faqala, maka Allah Taala mengatakan walahum adzabun azim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Nah, siapa yang dimasukkan ini? Orang-orang kafir di sini. Nah, baik. Siapa kira-kira? Ini surat Al-Baqarah Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Orang-orang munafik di mana? Ada di Mekah tadi? Nah, karena setelah ini sebutkan tentang orang-orang munafik di Madinah. Berarti orang-orang kafir siapa orang-orang kafir di sini? Orang-orang, ya, Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak menerima dakwah, ya, Nabi di Madinah, ya, ada sebagian juga orang-orang Arab, ya. Namun mayoritas ketika Nabi hijrah ke Madinah itu mayoritasnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya segelintir saja dari suku-suku yang ada di Madinah yang masih kafir, ya. Dan yang jelas-jelas kafir ketika Nabi datang itu adalah orang-orang Yahudi. Tsumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladzina dhaharumul Islam, dhahiruhumul Islamu wa batinuhumul kufru. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang munafik, yaitu orang-orang yang zahirnya mereka itu Islam tapi batinnya kafir. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata saya beriman atau kami beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka hendak menipu daya, memberikan tipu dayanya kepada Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan
tidaklah mereka memberikan tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasakannya, tidak sadari tentang hal tersebut, bahwasanya tipu daya itu ternyata kembali kepada mereka. Mereka tidak sadari itu. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka kemudian Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih nanti di akhirat disebabkan apa yang mereka dustakan, apa yang mereka yakdzibun, yang mereka berdusta padanya. Mereka tidak mengaku mendustakan, sebenarnya mereka mendustakan, ya, tapi mereka berdusta bahwasanya mereka beriman. Hanya yakdzibun, bukan yakdzibun, ya, yakdzibun, disebabkan apa yang mereka berdusta padanya, ya, yaitu mereka berdusta, mereka beriman. Paham, ya? Wa'lam anna nifaqa huwa izharul khairi wa ibtanu syarr, wa ibtanu asyarr. Ketahuilah sesungguhnya kemunafikan itu, nifaq, kemunafikan, menampakkan yang baik dan menyembunyikan kejelekan. Ya. Dalam hal ini orang-orang munafik yang dia sembunyikan kejelekan yaitu apa? Kekufuran. Nah, ya, menyembunyikan kejelekan itulah kekufuran, dan menampakkan kebaikan itulah Islam. Wa yadkhulu fi hadza at-ta'rifu an-nifaqul i'tiqadi. Apa? Wa yadkhulu fi hadza at-ta'rifi an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Dan masuk dalam pengertian nifak ini ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Sama, ya. Mau dia nifak i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan ataukah nifak amali berkaitan dengan amalan, maka itu sama-sama hakikatnya adalah menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Nah, fan-nifaqul amali, maka kemunafikan bersifat amalan, ya, nifaq amali, kalladzi dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, ya, wa fi riwayatin idza khasama fajara. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, ya. Kalau ditambahkan riwayat yang lainnya ada 4, ya. Yang 3 yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu ketika dia berbicara dia berdusta, susah dipercaya omongannya, setiap bicara dia berdusta padanya, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia janji dia selisihi janjinya, dia tidak tepati janjinya. Wa idza tumina, ketika diberikan amanah dia khana, dia berkhianati amanahnya, dia tidak mengemban amanah dengan baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, idza khasama fajar, ketika dia bermusuhan dia melakukan, ya, kecurangan. Dia melakukan kecurangan untuk, ya, merugikan orang yang dia musuhi. Ini tanda-tanda orang munafik. Nah, wa amma nifaqul i'tiqadi al-mukhriju an dairatul Islam. Adapun nifaq i'tiqadi, nifaq yang bersifat keyakinan, yang bisa mengeluarkan orang yang ada padanya nifaq i'tiqadi ini dari daerah Islam, dari wilayah Islam, artinya sudah bisa keluar dari Islam karena sudah berkaitan dengan keyakinan, ya. Nifaq amali, kalau terus menerus orang seperti itu tidak dia mau rubah, bisa membawa kepada nifaq i'tiqadi bahaya, ya. Nah, tapi tidak sampai keluar dari Islam kalau nifaqnya ini masih bisa diperbaiki, masih bisa sembuh dengan nasihat dan dia bertobat darinya. Adapun kalau terus menerus, maka bisa dia kena nifaq i'tiqadi yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Dan nifaq i'tiqadi inilah yang wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surah wa ghairiha. Itulah apa yang telah Allah sifatkan dengan nifaq i'tiqadi ini kepada mereka orang-orang munafik dalam surat ini dan juga pada surat yang lainnya, ya. Surat apa selain surat Al-Baqarah
yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik? Surah apa? Al-Munafik. Tapi sedikit ya, yang banyak, yang hampir seluruhnya tentang Al-Mutaffifin, itu orang yang curang ya. Surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ya. Nah, itu banyak-banyak menyebutkan tentang orang munafik. Nah, walam yakunin nifaqu mawjudan qabla al-hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati wala ba'da al-hijrah. Tidak ada dulu kemunafikan. Ya. Dulu tidak ada kemunafikan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum hijrah tidak ada orang-orang munafik dan tidak ada sifat kemunafikan yang ada, ya. Nah, wala ba'da al-hijrah, dan juga setelah hijrah pun sebenarnya belum terjadi. Kapan terjadi kemunafikan? Ada tahu kisahnya? Ketika Nabi wafat? Bukan, ya. Ketika apa? Siapa yang tahu? Ketika perang apa? Yang kembali sudah berangkat, ya. Nah, kembali dari orang-orang 1000 mereka, kembali 700 orang-orang munafik, yang tinggal 300. Perang Badar, ya. Muncul kemunafikan itu ketika perang Badar. Hatta kanat waqa'atu Badrin wa azharallahu al-mu'minina wa azzahum. Sampai terjadilah perang Badar yang mana Allah menampakkan kepada orang-orang beriman, ya, tentang mereka orang-orang munafik, wa azzahum, dan ketika itu Allah muliakan mereka orang-orang beriman. Fadalla man fil madinati mimman lam yuslim, ya, maka hinalah orang-orang yang berada di Madinah dan orang-orang yang belum Islam, artinya hakikatnya mereka belum Islam walaupun mengaku Islam, dari kalangan orang-orang munafik tadi. Fa azharul islama ba'duhum khaufan wa mukhada'atan litahkunu dima'ahum wa taslimu amwaluhum. Maka mereka menampakkan Islam, ya, sebagian mereka itu menampakkan Islam, pura-pura masuk Islam karena khawatir akan diri mereka, dan mukhada'ah, untuk menipu saja, ya, untuk menipu. Agar apa? Agar darah mereka tidak tumpah dan agar selamat harta-harta mereka. Fakanu baina adhuril muslimina fi dhahir annahum minhum wa fil haqiqati laysu minhum. Dan bahayanya lagi, mereka itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, jadi mereka nampaknya mereka itu masih bahagian dari kaum muslimin, namun hakikatnya mereka itu bukan dari orang-orang kaum muslimin. Maka famin lutfillahil bil mu'minina anjala ahwalahum, ya. Maka di antara bentuk kelembutan, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, Allah nampakkan keadaan mereka sesungguhnya. Wa wasafa bi awsafin yatamayyazuna biha li'alla yaktaru bihimul mu'minun, ya. Maka Allah sifatkan mereka orang-orang munafik ini, Allah sifatkan mereka dengan sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu mereka terbedakan, ya, agar jangan sampai orang-orang yang beriman yang lainnya tidak tertipu dengan mereka. Nah, walian qami'u aidan an katsirin min fujurihim, agar mereka pun bisa terlepas dari perbuatan fujur mereka yang sangat banyak. Perbuatan fujur, perbuatan jahat mereka kepada orang-orang beriman. Nah, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-64, ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu khawatir turun surat
tentang mereka, yang mengabarkan hakikat apa yang ada dalam hati-hati mereka. Surah At-Taubah ayat 64, ya. Masya Allah. Fawasahumullahu bi asli nifaq. Faqala, maka dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas ini, Allah sifatkan mereka orang-orang munafik dengan ya sifat asal kemunafikan. Sifat asal kemunafikan yaitu apa? Kufur. Hakikatnya kufur. Asalnya kemunafikan adalah kekufuran yang tersembunyi. Yaitu apa? Firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada, ya manusia yang ada di Madinah, ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim fa aqdzabahumullahu biqaulih wa ma hum bimu'minin. Ya, maka ketika mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka bahwasanya ya apa yang mereka katakan itu bukan yang ada dalam hati mereka, maka Allah nampakkan kedustaan mereka dengan firman Allah Ta'ala, wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Li'annal iman al-hakiki ma tawatu alaihimul qalbu wal lisan. Karena iman yang hakiki itu ketika sesuai antara hati dan lisan. Hatinya iman, lisan pun beriman. Lisan mengatakan keimanan dan hatinya juga iman, sama. Tapi kalau imannya cuma di mulut dan kufurnya masih ada di hati, itu bukan keimanan. Itu bukan keimanan. Nah, innama hadza mukhada'atun lillah li ibadihil mu'minin. Ya. Dan ini hakikatnya adalah mukhadah, bentuk tipu daya. Mereka ingin menipu Allah. Dia tidak tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah dampaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia arahkannya kepada Allah. Dia tidak sadar itu. Seakan-akan dia menipu daya Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Wal mukhada'atu ay yudhiral mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtinu khilafahu likay yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'. Dan al-mukhadi' ya, menipu itu, antum tahu bagaimana caranya menipu? pernah menipu ya, bagaimana kira-kira orang menipu ya? Dia tampakkan sesuatu yang kayaknya sebenarnya itu asli tapi ternyata bukan. Itulah menipu ya. Nah, jadi jelaskan bagaimana itu menipu. Ia itu menampakkan sesuatu ya, kemudian ternyata sesuatu itu bukan yang asli ya. Nah, dia menyembunyikan hakikat aslinya ya, supaya orang itu tertipu, supaya apa, dia mampu untuk apa, untuk melakukan maksud tujuannya. Nah, menipu, dia tipu, dia mengatakan saya orang jauh ya, tidak punya uang, pinjam uang nanti ya untuk ongkos ya, nanti dikembalikan. Dipinjamkan ternyata tidak kembali ya. Dia mengaku sini saya ahli ya, bisa belikan ya alat begini-begini, tidak dijual di sini tapi di luar. Kalau kamu percaya sama saya ya. Akhirnya dia menampakkan bahwa dia itu ahli di bidang itu, ternyata bukan. Dia sudah bawa dari uangnya orang. Akhirnya dia berhasil dan mampu mencapai tujuannya dengan tipu daya yang dia tampakkan ya, yang dia tampakkan kepada orang yang ingin dia tipu. Begitulah ya penipuan. Nah, yang sering kita dengar ya di SMS penipuan ya, seperti itulah penipuan. Fahaula'il munafiquna salakum Allahi wa ibadahu hadzal maslak. Orang-orang munafik itu tingkah laku mereka kepada Allah dan orang-orang beriman ya. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim. Ternyata tipu daya mereka itu kembali kepada mereka, dan ini aneh. Kata Syekh, ini aneh. Kenapa aneh? Karena
kemungkinan orang yang menipu itu apakah dia berhasil menipu, ya, ataukah gagal tapi tidak ketahuan dia mau menipu. Faham ya? Artinya akibat dampaknya tidak kembali kepada dia. Dia berhasil lolos. Ketika sudah hampir ketahuan dia mau menipu, dia buru-buru cepat-cepat lari. Iya tidak? Orang yang mau menipu, ya. Orang menipu gitu, ya. Kalau hanya dua kemungkinan, imma berhasil, imma gagal. Ketika dia tahu mau ketahuan dan gagal ketipuannya, dia cepat-cepat lari. Tapi orang-orang munafik tidak seperti itu. Dia menipu tapi kena tipu dayanya kepada mereka sendiri. Ya, faham ya? Naam. Li'anna al-mukhadi imma an yantaja khida'ahu wa yahsulu lahu maqsuduhu aw yuslim la lahu wa la alaihi, ya. Apakah dia berhasil dan dia mendapatkan maksudnya atau dia selamat, artinya ketika dia gagal dia tidak dapat apa-apa dan juga, ya, dan juga tidak dapat hukuman karena dia berhasil lolos. Itulah orang yang menipu. Tapi mereka ini haula'i ada khida'uhum ala anfusihim faka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makari li ihlaki anfusihim. Tapi orang-orang ini tipu daya mereka kembali kepada diri mereka, maka seakan-akan mereka beramal apa yang telah mereka amalkan dari makar untuk kebinasaan diri mereka sendiri, ya. Ya. Nah, kita selesaikan dulu, ya. Sudah hampir selesai. Kita bahas ini. Nah, li'anna Allah la yatadarraru bi khida'ihim syai'an. Allah tidak akan mungkin terkena tipu daya mereka, orang-orang munafik tersebut. Allah tidak akan bisa terpedaya dan juga tidak akan mendapatkan bahaya dari tipu daya mereka. Dan hamba-hamba yang beriman juga la yadurhum kaiduhum syai'an fala yadurul mu'minina an adharul munafiqina al-iman. Orang-orang beriman tidak akan bisa mendapatkan bahaya dari tipu dayanya orang-orang munafik sedikit pun. Maka orang-orang beriman, ya, walaupun orang-orang munafik itu menampakkan keimanan, itu tidak akan membahayakan orang-orang beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu beriman, menampakkan keimanan, membela keimanan, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, ya, mereka zahirin alal haq, mendapatkan kemenangan. Mereka zahir, mereka muncul karena mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap zaman akan ada satu kelompok dari umatnya Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mendapatkan kemenangan, yang la yadurruhum man khalafahum wala man yakhdhuluhum. Tidak akan memberikan mudarat orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang menghidangkan mereka. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafiyun, ya. Ketika mereka menampakkan kebenaran, maka insyaallah Allah akan menangkan, tidak akan memudaratkan orang-orang yang membenci dakwah mereka. Sebagaimana juga orang-orang beriman tidak akan dimudaratkan dengan kemunafikannya orang-orang munafik. Fasalimat bidzalika amwalahum wa haqqanat dima'ahum wa sara kaiduhum fi nuhurihim. Dikatakan orang-orang munafik itu memang selamat hartanya, memang selamat darahnya juga, tidak sampai tumpah. Akan tetapi kaiduhum, tipu daya mereka itu akan kembali kepada leher-leher mereka, ya. Wa hasala lahum bidzalikal khizyil wal fadhiha fid dunya. Maka mereka akan mendapatkan kehinaan dan fadhihah, yaitu rasa malu di dunia. Wal hadadul mustamiru bisababi ma yahsul lil mu'minina minal quwwah wan nasrah. Dan mereka akan rasakan kesedihan yang terus menerus disebabkan orang beriman itu terus Allah berikan kekuatan dan memberikan pertolongan, dan mereka selalu dalam keadaan gigit jari, ya, sedih karena tidak berhasil tipu daya mereka kepada orang-orang beriman. Wallahu taala alam. Ini dulu yang bisa kita bahas, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang.
tafsir ayat yang ke-10 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.